Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu, tetap semangat belajar dan tetap berada di rumah ya. Ya, anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang kisah khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di tematika ini kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, khalifah yang keempat. Nah, baik, untuk silsilah Ali bin Abi Thalib, ya, beliau bernama Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Al-Quraisy. Ibunya bernama Fatimah binti Asad binti Hisham. Nama aslinya adalah Haidar bin Abi Thalib, ya. Nama asli dari Ali bin Abi Thalib adalah Haidar. Nah, karena Rasulullah tidak menyukainya, kemudian Rasulullah menggantinya menjadi nama Ali, yang artinya derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dilahirkan di Mekah sebelum dimulainya kenabian Nabi Muhammad. Nah, akhlak Ali bin Abi Thalib. Umur Ali adalah 10 tahun saat Rasulullah menyebarkan Islam, ya. Ali bin Abi Thalib menjadi orang pertama yang masuk Islam dari golongan anak-anak, ya. Berarti beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, ya. Saat remaja, Ali bin Abi Thalib menghabiskan untuk belajar bersama Rasulullah, sehingga Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi pemuda yang lembut hatinya, cerdas, berani, bijak, zuhud, dan hidup dalam kesederhanaan. Ali adalah orang yang berani dalam medan peperangan. Juga berani menggantikan posisi Rasulullah saat tidur dengan memakai selimut yang biasa dipakai Rasulullah saat orang-orang Quraisy hendak membunuhnya. Nah, beliau berani menggantikan posisi Rasulullah, ya, saat sedang tidur. Nah, kemudian kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ya, saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ali diangkat menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Karena kondisi Islam semakin kacau, Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah mendesak Ali untuk menjadi khalifah. Nah, dalam kepemimpinannya ini, Ali bin Abi Thalib menegakkan keadilan, menjalankan undang-undang Allah, dan menindak segala macam kedoliman dan kejahatan. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kondisi umat Islam sedang kacau akibat munculnya kepentingan politik dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan. Keluarga Umayyah menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Utsman. Aisyah, Zubair, dan Tolha pun sama demikian menuntut untuk mengadili siapa yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kemudian hal-hal yang terjadi saat Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah. Yang pertama ada perang Jamal, ya. Nah, peristiwa terbunuhnya Utsman menyebabkan perbedaan di kalangan sahabat, ya. Jadi Khalifah Utsman ini saat terbunuh itu menjadi saling berselisih di antara para sahabat. Ya, yang pertama ada kelompok Ali bin Abi Thalib dan yang kedua adalah kelompok Aisyah, Zubair, dan Tolha. Nah, kelompok Aisyah ini menuntut untuk segera menghukum kisos, ya, pembunuh Utsman. Kisos itu berarti sama dengan kalau orang dibunuh berarti harus balik dibunuh, ya. Orang di rajam misalnya berarti sama harus dirajam, ya. Dihukum sama, nah dikisos. Nah, kelompok Aisyah ini menuntut untuk segera menghukum kisos pembunuh Utsman, berarti sama harus dibunuh, ya. Yang membunuh Utsman harus dibunuh juga, ya. Namun Khalifah Ali menundanya, ya, maksudnya tidak langsung menerima apa yang dituntut oleh kelompok Aisyah, ya. Karena ada alasan. Yang pertama, saat itu negara sedang kacau sehingga perlu untuk ditertibkan terlebih dahulu.
Yang kedua, pembunuh Utsman adalah sebagian orang munafik. Nah, sebagian lagi orang muslimin yang baik yang terkena hasutan ya. Yang saat itu adalah Abdullah bin Sabah ya sebagai orang Yahudi yang menghasut orang-orang muslim ya untuk membunuh khalifahnya yaitu Utsman bin Affan. Nah, karena kondisinya sedang kacau, jadi kelompok Ali bin Abi Thalib ini menunda tidak langsung menyegerakan untuk menghukum orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Nah, Aisyah dan Ali mengirimkan utusan ya dari kelompok Aisyah mengirim utusan dari kelompok Ali kemudian juga mengirimkan utusan untuk melakukan perdamaian ya. Namun hal itu membuat Abdullah bin Sabah nih orang Yahudi ini ya sang penghasut ini khawatir akan terjadi perdamaian karena takut akan diadili ya. Jadi Aisyah ini dan Ali ini sama-sama mengutus utusan ya untuk mengadakan perdamaian, tetapi Abdullah bin Sabah sebagai dalangnya ya, sebagai dalang orang yang menyuruh orang-orang munafik dan kaum muslimin yang terkena hasutannya untuk membunuh Utsman bin Affan ini. Dia merasa takut akan diadili, akan dibunuh. Nah, sehingga Abdullah bin Sabah ini menyusup. Nah, nih jahat sekali ya. Abdullah bin Sabah ini menyusup ke tempat kelompoknya Aisyah dan membuat kerusuhan. Supaya apa? Kelompoknya Aisyah ini mengira bahwa kelompok Ali telah melakukan penyerangan ya, berarti menyusup ke kelompoknya Aisyah kemudian membuat kerusuhan. Nah, sehingga terjadilah perang Jamal ya. Karena dari Aisyah merasa, wah, ini dari kelompok Ali ini kok tiba-tiba menyerbu. Nah, padahal dalangnya adalah Abdullah bin Sabah. Kelompok Ali sebenarnya diam-diam saja. Nah, ini yang rusuh ini adalah Abdullah bin Sabah. Nah, sehingga kelompok Aisyah ini merasa, wah, ini tiba-tiba diserbu, wah, kita harus melakukan apa ya? Karena diserang ya tentu saja melindungi diri ya, sehingga terjadi perang. Nah, disebut perang Jamal. Ya. Nah, Jamal itu artinya adalah unta ya. Nah, kenapa disebut perang Jamal? Karena saat itu Aisyah memimpin perang dengan menggunakan unta ya, dengan menunggangi unta memimpin perang sehingga disebut dengan perang Jamal. Nah, pada saat ini nih sahabat Zubair dan Tolha terbunuh. Masya Allah ya, ini kasihan sekali ya. Dan Aisyah dikembalikan ke Madinah dengan hormat dan baik. Nah, itu semua itu karena Abdullah bin Sabah ini yang memporak-porandakan ya antara kelompok Ali dan kelompok Aisyah. Nah, kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini juga ada perang namanya perang Siffin ya. Jadi Siffin ini adalah nama tempat di mana terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Ya, kalau perang antara Ali dengan Aisyah ini, kelompok Ali dan kelompok Aisyah namanya perang Jamal, ya. Kalau peperangan antara kelompok Ali dan Muawiyah ini disebut perang Siffin. Nah, ini bermula dari apa? Ya, hal itu bermula saat Ali bin Abi Thalib mengirim utusan kepada Muawiyah untuk membaiat Ali. Ya, jadi meminta persetujuan ya, membaiat itu supaya disumpah ya Ali. Namun Muawiyah menolaknya, tidak mau membaiat Ali. Nah, pada akhirnya terjadi peperangan antara pihak Ali dan pihak Muawiyah di Siffin. Saat kemenangan hampir dikuasai oleh Ali, pihak Muawiyah mengangkat Al-Quran sebagai bentuk tahkim. Ya, maksudnya sudah perdamaian genjatan senjata sudah stop, maksudnya gitu ya. Muawiyah kembali ke Syam dan tetap tidak mau membaiat Ali sebagai khalifah. Sebagian kaum muslimin membaiat Muawiyah sebagai Amirul Mukminin ya. Jadi ada dua ini, Ali dan Muawiyah. Kemudian yang ketiga pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini Ali memerangi kaum Khawarij ya. Nah, Khawarij ini adalah kaum yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa tahkim. Ya, tadi peristiwa tahkim ini peristiwa saat Muawiyah itu melakukan genjatan senjata, mengangkat Al-Qur'an, maksudnya tanda
damai, stop, sudah berhenti, kemudian kembali ke Syam. Nah, setelah selesai peristiwa tahkim ini, nah dari kelompok Ali ini ada yang keluar, ya, maksudnya dari kelompoknya Ali. Nah, mereka itu yang keluar dari kelompok Ali ini atau kelompok pasukan Ali ini disebut dengan Khawarij, ya. Khawarij itu keluar. Nah, kemudian Ali memerangi kaum Khawarij dan berhasil menghancurkan mereka di Nahrawan. Hampir seluruh Khawarij berhasil dibunuh. Sedangkan dari pihak Ali hanya 9 orang saja yang terbunuh. Nah, kemudian yang terakhir ini wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ya, ada 3 pemuka Khawarij, ya. Setelah peristiwa Nahrawan itu ada 3. Yang pertama ada Abdurrahman ibnu Muljam. Yang kedua ada Halaj bin Abdullah. Dan yang ketiga ada Amr bin Bakar At-Tamimi. Nah, ketiga orang ini berkumpul di Mekah dan membuat kesepakatan untuk membunuh 3 orang, ya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. Nah, Ibnu Muljam ini berhasil melaksanakan rencana jahat itu, ya. Dia menikam Ali bin Abi Thalib saat sedang keluar hendak sholat subuh. Nah, pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib meninggal pada usia 63 tahun. Berarti sama dengan usia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, dari mulai silsilah, kemudian akhlaknya, kepemimpinannya, ya, kemudian peristiwa yang terjadi saat Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin, ya, menjadi khalifah. Ada perang Jamal, perang Siffin, kemudian Ali memerangi Khawarij. Ya, demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.